Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal nasional yang berjudul Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam persaingan usaha, khususnya terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar. Topik ini sangat penting karena dalam dunia bisnis saat ini, persaingan semakin ketat. Banyak perusahaan besar memiliki kekuatan pasar yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi harga, distribusi, bahkan menghambat pelaku usaha lain untuk berkembang. Melalui jurnal ini, kita dapat memahami bagaimana hukum pesaing usaha di Indonesia memberikan perlindungan agar persaingan bisnis tetap sehat dan adil. Identitas jurnal yang saya analisis berjudul Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason. Jurnal ini ditulis oleh Zulfia Maka dan dipublikasikan dalam Jurnal Persaingan Usaha Volume 2 tahun 2021. Penulis berasal dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Bidang kajian jurnal ini adalah hukum bisnis dan hukum persaingan usaha. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pesaing yang dirugikan oleh pelaku usaha dominan, serta bagaimana penerapan asas rule of reason dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran persaingan usaha atau tidak. Menurut saya, jurnal ini cukup relevan dengan kondisi bisnis saat ini karena pesaing usaha tidak hanya terjadi antar perusahaan kecil, tetapi juga melibatkan perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar yang sangat kuat. Pada bagian latar belakang, penulis menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi global menyebabkan persaingan usaha semakin ketat. Globalisasi membuat aktivitas perdagangan barang dan jasa meningkat dengan sangat cepat. Hal ini berdampak pada munculnya persaingan yang semakin besar antar pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga agar persaingan usaha tetap sehat, jujur, dan adil. Di Indonesia, aturan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar. Posisi dominan sendiri sebenarnya tidak dilarang dalam hukum persaingan usaha. Yang menjadi masalah adalah ketika posisi dominan tersebut disalahgunakan, misalnya dengan menetapkan harga tidak wajar, menghambat pesaing masuk ke pasar, atau menguasai distribusi barang secara berlebihan. Akibatnya, pelaku usaha lain menjadi sulit bersaing dan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Dalam jurnal ini, terdapat dua isu utama yang dibahas. Isu pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pesaing yang dirugikan oleh pelaku usaha dominan. Artinya, penulis ini ingin melihat apakah hukum di Indonesia sudah mampu melindungi pelaku usaha kecil atau pesaing lain dari tindakan perusahaan besar yang menyalahgunakan kekuatannya. Kemudian, isu kedua, ada bagaimana penerapan asas rule of reason dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran hukum pesaing usaha. Asas rule of reason berarti suatu tindakan tidak langsung dianggap melanggar hukum, tetapi harus dianalisis terlebih dahulu dampaknya terhadap pesaing usaha. Menurut saya, kedua isu ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan dalam dunia bisnis dan pelindungan terhadap pelaku usaha yang lebih lemah. Pada bagian kerangka teori, penulis menggunakan beberapa teori penting sebagai dasar analisis. Yang pertama adalah teori posisi dominan atau market power. Posisi dominan adalah keadaan ketika suatu pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, sehingga mampu mengendalikan pasar tanpa terlalu memperhatikan pesaing maupun konsumen. Biasanya, posisi dominan ditentukan berdasarkan besarnya pangsa pasar, kemampuan finansial, serta kemampuan mengontrol produksi dan distribusi. Kemudian, teori kedua adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, yaitu perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran melalui aturan-aturan hukum. Yang kedua, yaitu perlindungan restriktif, yaitu perlindungan setelah terjadi pelanggaran melalui penegakan hukum dan memberi sanksi. Teori berikutnya adalah asas rule of reason. Dalam asas ini, suatu tindakan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap persaingan usaha. Jadi, tidak semua tindakan perusahaan dominan langsung dianggap salah.
Kemudian, dasar hukum utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis hukum terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Jadi, penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau survei lapangan, tetapi lebih banyak mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta aturan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep posisi dominan, perlindungan hukum, dan rule of reason, berdasarkan teori para ahli. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pesaing sebenarnya sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perlindungan tersebut dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, perlindungan preventif, kedua, perlindungan represif, ketiga, mekanisme pelaporan kepada KPPU, dan keempat, penerapan asas rule of reason dalam penelitian kasus persaingan usaha. Dengan adanya mekanisme tersebut, hukum diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasar dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan tertentu. Pada bagian ini dijelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum. Yang pertama adalah perlindungan preventif. Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan melalui aturan hukum yang melarang tindakan tertentu. Contohnya seperti menghambat pesaing, membatasi pasar, dan menetapkan harga yang tidak wajar. Kemudian yang kedua adalah perlindungan represif. Perlindungan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran melalui penegakan hukum oleh KPPU. KPPU dapat melakukan penyelidikan, pemeriksaan, hingga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Menurut saya, kedua bentuk perlindungan ini penting karena tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan persaingan. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha di Indonesia. KPPU ini memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyidikan, memeriksa perkara, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, KPPU juga menggunakan pendekatan rule of reason dalam menilai suatu perkara. Melalui pendekatan ini, KPPU tidak langsung menyatakan suatu tindakan sebagai pelanggaran, tetapi melihat terlebih dahulu dampaknya terhadap persaingan usaha. Contohnya, satu perusahaan mungkin melakukan strategi bisnis tertentu yang terlihat menguasai pasar, tetapi apabila strategi tersebut justru memberikan manfaat ekonomi bagi konsumen, maka belum tentu dianggap melanggar hukum. Karena itu, pendekatan rule of reason dianggap lebih objektif dan fleksibel. Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pembahasannya cukup sistematis dan mudah dapat dipahami. Yang kedua, jurnal ini mampu menjelaskan konsep posisi dominan dan perlindungan hukum dengan jelas. Yang ketiga, topik yang dibahas sangat relevan dengan perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Penelitian ini masih bersifat teoritis karena tidak menggunakan data empiris atau studi kasus yang nyata. Selain itu, pembahasan mengenai kerugian imaterial terhadap pelaku usaha pesaing masih cukup terbatas. Kemudian, penerapan asal rule of reason dalam praktik ini tidak juga cukup mudah karena membutuhkan analisis ekonomi yang cukup kompleks. Jurnal ini sangat relevan bagi mata kuliah hukum kompetisi bisnis. Hal ini karena jurnal ini membahas beberapa materi penting dalam RPS, seperti posisi dominan, monopoli, persaingan usaha tidak sehat, peran KPPU, serta pendekatan rule of reason dan pasar ilegal. Melalui jurnal ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori hukum persaingan usaha diterapkan dalam praktik nyata. Selain itu, jurnal ini membantu kita memahami pentingnya pengawasan terhadap perusahaan besar agar persaingan usaha tetap sehat. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pesaing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
tahun 1999 melalui mekanisme preventif dan represif. Selain itu, penerapan asas rule of reason sangat penting karena memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap tindakan pelaku usaha dominan. Dengan adanya pengawasan dari KPPU, diharapkan tercipta pesaing usaha yang sehat, adil, dan mampu melindungi kepentingan pelaku usaha maupun konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal nasional ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.